Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom umat Tuhan, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Rabu 18 September 2024 dengan judul Kemuliaan Surga. Ayatnya di dalam Mazmur 111 ayat 3. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Adalah pada pengurapan ke-12 bahwa langkah yang pertama sudah diambil dalam pengorganisasian gereja yang sesudah kepergian Kristus harus melanjutkan pekerjaannya di dunia ini. Tentang pengurapan ini, catatan itu mengatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dalam Markus 3 ayat 13 dan 14. Lihatlah pada pemandangan yang mengharukan. Lihatlah kemuliaan surga yang mengelilingi ke-12 murid yang telah dipilihnya. Ia telah mengasingkan mereka untuk pekerjaan mereka. Oleh alat yang lemah ini, dengan perantaraan perkataan dan rohnya, ia merencanakan untuk menaruh keselamatan yang dapat dijangkau oleh semua orang. Dengan kegirangan dan kesukaan, Allah dan malaikat-malaikat memperhatikan pemandangan ini. Allah mengetahui bahwa dari orang-orang ini terang surga akan bersinar, bahwa perkataan yang diucapkan oleh mereka sementara mereka bersaksi untuk anaknya akan bergema dari generasi pada generasi sampai akhir zaman. Murid-murid itu harus keluar sebagai saksi-saksi Kristus. Apa yang mereka telah lihat dan dengar tentang Dia, kedudukan mereka amat penting untuk mana umat manusia telah dipanggil. Hanya kedua dari Kristus sendiri. Mereka harus menjadi pekerja-pekerja bersama-sama dengan Allah untuk keselamatan manusia. Sebagaimana dalam perjanjian lama, 12 kepala keluarga berdiri sebagai wakil bangsa Israel. Jadi ke-12 rasul berdiri sebagai wakil Injil gereja. Selama pelayanannya di dunia ini, Kristus mulai merubuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan orang kafir dan untuk mengkhotbahkan keselamatan kepada segala manusia. Meskipun ia seorang Yahudi, ia bergaul dengan bebas dengan orang-orang Samaria, meniadakan kebiasaan-kebiasaan Yahudi dengan mengindahkan orang yang terhina ini. Ia tidur di bawah atap mereka, makan pada meja mereka, dan mengajar pada jalan-jalan mereka. Juru selamat rindu untuk membukakan kepada murid-muridnya kebenaran mengenai merubuhkan tembok pemisah antara Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Kebenaran bahwa orang-orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam Injil yang diberikan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 14 dan Efesus 3 ayat yang ke-6. Renungkan lebih dalam. Apakah saya sepenuhnya memahami kenyataan bahwa yang mulia dari surga ingin memiliki hubungan pribadi dengan saya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita ini menunjukkan bagaimana panggilan Kristus bagi saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi dan dicintainya, bahwa kita harus meneruskan apa yang Yesus sudah lakukan, yaitu dalam kehidupannya di dunia ini. Dia menjangkau semua manusia, dia merubuhkan yang disebut dengan tembok pemisah. Tidak ada yang dapat memisahkan antara manusia, yang membedakan baik suku, bahasa, dan juga ras, bahkan status, baik secara manusia yang dianggap sebagai kaya atau miskin. Tetapi justru di hadapan Tuhan semua adalah anak-anak yang dikasihinya. Dan oleh karena itu Tuhan memanggil kita supaya kita terlibat di dalam menyatakan akan kemuliaan Kristus ini, sehingga semakin banyak anak-anak Tuhan yang akan dipersiapkan. Biarlah kiranya pekabaran ini menolong kita untuk dapat menjadi alat-alat bagi Tuhan, menjadi rekan sekerja untuk memasyurkan nama Tuhan sehingga Ia akan segera datang. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih oleh karena pekabaran yang menjadi bagian kami pada saat ini, menolong kami untuk dapat bertumbuh. Bagaimana kasih Kristus untuk menjangkau manusia di dalam seluruh dunia ini ya Bapa. Engkau tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Dan itu menjadi satu sukacita bagi kami untuk merasakan bagaimana Engkau sangat menganggap kami
berharga di hadapan Tuhan. Dan biarlah dengan melihat itu dan merasakan itu juga, kami juga memiliki perasaan yang sama, sehingga ya Tuhan, keselamatan yang ada pada kami, yang kami terima daripada Tuhan, kami rindu juga untuk membawakannya, menyampaikannya ke setiap orang, sehingga banyak jiwa yang akan dipersiapkan untuk dituntun kepada Tuhan dan bersedia dalam menyambut kedatangan. Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya umat Tuhan, Engkau akan berkati ya Bapa kehadiran-Mu dalam hidup rumah tangga, sehingga ada damai, ada sukacita, dan melalui berkat yang Tuhan akan karuniakan, rumah-rumah tangga dapat juga menjadi pancaran kemuliaan yang ada di dunia ini ya Bapa, dimanapun kami berada, sehingga melalui hidup rumah tangga juga banyak jiwa dipersiapkan. Gereja Tuhan ya Bapa, biarlah melalui roh persatuan bagi umat Tuhan, sehingga terjadilah satu pelayanan yang indah, sehingga melalui gereja juga ya Tuhan, maka tersiarlah kabar keselamatan ini. Gereja-Mu menjadi satu wadah untuk menampung dan menyebarluaskan kabar Injil ini. Oh Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Bapamu berdoa bagi umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman oleh berbagai persoalan tantangan di akhir zaman ini. Tuhan tolong ya Bapa, kuatkan mereka, dan biarlah dalam segala problema yang dihadapi, Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan berikan yang terbaik juga ya Bapa. Orang-orang muda dalam meraih harapan masa depan mereka, Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjadi penolong. Jadikanlah mereka menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan, dan keberhasilan sehingga mereka juga selalu terlibat untuk menyokong akan pekerjaan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba-Mu serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.